Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, selamat malam semuanya. Kembali dalam program Deep Talk with Parfait. Dan sebelum kita mulai tadarusan Alkitab kita ambil waktu sejenak untuk menyembah Tuhan sebentar. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan.
Ya, selamat malam kembali saudara ya. Kita ada dalam tadarusan Alkitab kita. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Markus. Hari ini kita masuk Markus pasal 11 saudara ya. Dan saya coba ganti frame dulu saudara ya. Karena Oke, saya minta maaf kok tidak ada gambarnya nih saudara ya. Coba ya. Oke, kita kembali lagi ke frame yang awal. Jadi apa namanya? Kita akan lanjutkan saudara tadarusan Alkitab kita ya. Dan sebelum kita mulai seperti biasa kita tundukkan kepala, kita doa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami kembali ada dalam Deep Talk with Pase dan kami mau belajar banyak Tuhan soal Alkitab kami, terutama masih dalam Injil Markus pasal yang ke-11 pada malam hari ini. Bicara kepada kami, berikan hikmat marifat-Mu kepada kami sehingga kami semua yang mengikutinya dapat mengerti dan memahaminya dengan sungguh. Haleluya. Amin. Kita langsung buka saudara ya ayat Alkitab kita dari Markus pasal yang ke-11. Ya. Jadi Markus ke-11 ini perikopnya Yesus dielulukan di Yerusalem, saudara. Kita coba langsung baca saja Markus pasal 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 murid-muridnya. Saudara, ini adalah perjalanan Tuhan Yesus yang terakhir ke Yerusalem, saudara. Karena kalau di pasal yang sebelumnya dia sudah memberikan peringatan, ya, mengingatkan kembali kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi anak manusia akan menderita, ditangkap, diserahkan, ya, dianiaya bahkan oleh orang-orang yang bangsa-bangsa yang tidak percaya, ya. Dan inilah peristiwa yang sedang dibuatkan Yesus beberapa hari sebelumnya di pasal sebelumnya yang sudah kita bahas dalam tadarusan Alkitab kita. Jadi sampai mereka di sekitar Yerusalem, dan sebelum masuk ke Yerusalem, ya, dekat desa Alkitab katakan Betfage dan Betania, Yesus menyuruh dua orang muridnya untuk pergi ke kampung depan, ya, lihat kalau ada keledai muda yang belum ditunggangi, ya, bawa ke sini. Nanti kalau ditanyakan, "Ngapain kamu ngambil keledai muda itu?" Ya, bilang saja, "Tuhan memerlukannya dan ia akan mengembalikannya kembali." Maka kau akan diizinkan mereka, dan itu yang terjadi. Kenapa Yesus melakukan hal ini? Ya, pertama saya berani yakin karena memang Yesus harus menggenapi hukum Taurat itu. Nubuatan nabi-nabi soal Mesias. Ya, jadi Yesus bukannya sedang berpolitik, ya. Tapi kan nubuatan di perjanjian lama itu tentang Mesias yang datang itu mengendarai keledai muda itu kan ada tertulis, saudara. Ya. Jadi Yesus lakukan itu karena
nubuatan yang dia sampaikan dulu kepada para nabi itu harus dia genapi, ya. Jadi makanya kita memahami sekarang bahwa ya sesuatu itu harus terjadi dan Yesus ingat nubuatan dia dan dia akan menggenapinya secara presisi. Dan tentu kalau dibilang ini adalah konspirasi ya tidak, saudara ya. Karena terlalu naif lah kalau kita mengatakan bahwa ini konspirasi yang diada-adain, disengajakan, dicocok-cocokkan gitu ya. Dan faktanya bahwa keledai muda ini ada banyak burung saya bunyi, saudara, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah ya. Ya, satu sisi saya senang karena ada suara-suara ini, tapi ya agak ganggu juga ya, saudara ya. Tapi minta maaf ya, saudara. Ya, mohon dimaklumi, ini kita belum kedap suara. Ya, belum ada ruangan di tempat saya ini supaya saya bisa bikin ruangan yang kedap gitu ya. Mungkin nanti kalau sudah aman, semuanya lancar, mungkin saya akan rekaman di gereja saja ya, studionya sudah jadi, ya di situ lebih kedap dan lebih baik lah ya. Tapi ya nanti dulu lah ya, tunggu di sini dulu sampai situasinya paling tidak mobilitas kita sudah aman, kita nggak perlu lagi ya melanggar aturan pemerintah gitu ya, untuk kalau bisa ya stay at home dulu gitu ya. Ya kita lihat nanti, saudara ya. Tapi ini bukan disengaja ya, saudara ya. Ya saya rekamannya pagi dan pagi-pagi Bapak Ibu tahu dong burung-burung itu bunyinya gimana ya. Sebab kalau saya rekaman malam itu terkendalanya saya kadang-kadang ngajar, kayak minggu-minggu ini saya ngajar dan ketika saya ngajar ya agak kesulitan gitu ya untuk bisanya merekam ya. Bahkan kalau Bapak Ibu sekarang lihat mengikutinya secara live ya, itu kadang-kadang saya tidak merespon dengan cepat ya. Biasanya kan kalau shalom, Pate, saya langsung menjawabnya gitu. Saya kan tidak bisa menjawabnya dengan cepat karena tadi ya saya harus menyelesaikan sesi pengajaran saya di kelas saya kurang lebih sampai jam 8 sampai jam 9, padahal kan siaran ini kan ditayangkan jam 7.15 ya. Jadi saya harus terlambat, kadang-kadang bahkan tidak sempat membalas salam saudara. Dan ya mohon dimaklumi gitu ya. Tapi semoga dengan distorsi ini tidak membuat saudara teralihkan gitu ya. Saya saja tidak teralihkan kok ya, mestinya saudara juga tidak ya. Kembali ke dalam konteks ini bahwa Yesus sedang tidak berpolitik, tidak sedang melakukan konspirasi, dia menggenapi nubuatan dia. Dan Bapak Ibu tentu tahu bahwa nubuatan tentang Yesus yang disambut seperti Hosana Hosana yang ada di dalam nubuatan perjanjian lama itu ya memang Yesus yang buat kan. Nubuat itu kan dari Tuhan Yesus kepada nabi-nabi untuk disampaikan kepada orang Israel. Dan yang buat tentu tahu banget ya, dia harus menggenapinya, dan itu yang digenapi oleh Yesus. Jadi dalam peristiwa ini Yesus datang terakhir kali, dikatakan dalam Injil Markus keledai itu ketika didapatkan sadelnya itu bukan sadel tapi bajunya para rasul atau jubahnya rasul. Kemudian Yesus duduk di atas itu, kemudian mereka bawalah Yesus naik keledai muda itu dan sampai di kota Yerusalem. Beberapa orang dari mereka menghamparkan pakaian mereka di jalanan ya, supaya yaitu penghormatan bahwa yang lewat ini adalah orang yang dihormati. Bahkan pakaian yang menjaga dan melindungi mereka pun itu mereka serahkan, kurang lebih begitu ya. Ada yang pakai ranting hijau ya, ada yang bilang itu daun palem lah ya. Tapi kalau kita ngomong di sini ranting hijau yang mereka ambil dari ladang ya, bisa juga daun palem ya, daun ara atau anggur atau apapun, gandum gitu ya, disebarkan di jalan-jalan itu sambil mereka berteriak Hosana Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan ya. Jadi Yesus disambut seperti orang yang yang diharapkan lah ya. Ini akan membebaskan mereka, menolong mereka. Karena kata-kata Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, itu dari kan Yesus sudah memang dianggap nabi gitu ya. Paling tidak pada posisi itu ya. Sudah dianggap orang yang spesial. Karena apa yang dia ajarkan, apa yang dia praktekkan dalam perbuatan manifestasi kuasa itu semuanya extraordinary ya. Nggak biasa, luar biasa ya.
Dan dari ayat ini kemudian Yesus sampai di Yerusalem, dia masuk ke Bait Allah, ya dikatakan di ayat 11 menarik sekali. Ia coba meninjau semuanya, tapi karena sudah mulai malam dia keluar dan kembali ke Betania, kembali keluar kota ya untuk bermalam di situ. Dan ini memang tipikal Yesus begitu. Dia kalau ada di Yerusalem, dia tidak tidur atau tidak menginap di Yerusalem, tapi dia selalu keluar kota Yerusalem, sedikit keluar kota Yerusalem. Biasanya dia ke Betania. Kalau di Betania kita bisa asumsikan dia menginap di rumahnya Lazarus, Maria dan Marta. Karena dalam beberapa hal kita dapat indikasi bahwa Yesus memang dekat dengan Lazarus. Atau juga kalau tidak di Betania di rumah Lazarus, biasanya Yesus juga bermalam di Bukit Zaitun, yang memang Bukit Zaitun itu ya di Betania juga, saudara ya. Jadi tidur di di alam begitu, di Bukit Zaitun, di satu titik yang ya dipercaya oleh banyak teolog Perjanjian Baru. Saya hanya mengikuti saja, kemungkinan adalah tempat yang disebut dengan Getsemani, di mana Yesus biasa memang bermalam di situ, sehingga ketika dia pun mau ditangkap, dia bermalam di situ. Dan kalau kita perhatikan ketika Yudas tidak bersama dengan murid-murid di Getsemani, Yudas tahu banget ya bahwa gurunya ada di situ, karena sudah terbiasa kalau mau ke Yerusalem bermalamnya di Getsemani. Maka Yudas bawa pegawai-pegawai atau pengawal-pengawal Bait Allah, para imam untuk menangkap Yesus di tempat yang dia sudah duga Yesus ada di mana, karena terbiasa kalau ke Yerusalem bermalamnya di Getsemani atau di bagian dari satu titik di Bukit Zaitun yang ada di sekitar Betania. Begitu saudara ya. Keesokan harinya, ayat 12, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Jadi pohon aranya sudah berdaun. Ia mendekati untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Ya. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ya, apa yang ditekankan di sini ya bukan berarti semata-mata Yesus ingin mengutuk pohon ara, ya, yang bukan musimnya, ya nggak mungkin mengeluarkan buah gitu kan. Jadi saya kalau membaca peristiwa ini bukan karena Yesus emosional, karena kelaparan dia hilang akal, tidak seperti itu ya. Bagi saya Yesus di sini ingin menekankan kepada murid-muridnya ya. Kalimat terakhirnya kan dan murid-muridnya mendengarnya ya. Ya, kalau saya mendapatkan makna simbolik dari cerita ini, yakni bahwa Yesus ingin bahwa kita murid-muridnya itu selalu berbuah kapanpun ya, nggak mesti menunggu musimnya ya. Tidak seperti pohon ara yang memang buahnya bisa dimakan, tapi hanya mengeluarkan buah ara di musim-musim tertentu saja. Sebagai orang Kristen, kalau kita sudah melekat pada pokok anggur yang benar, maka kita akan berbuah ya, lebat. Ya, kapanpun kita berbuah lebat. Jadi berbuah kita sebagai orang Kristen, perbuatan baik kita, ekspresi berkat yang kita bisa bagikan kepada orang lain itu bukan pada masa-masa tertentu. Nah ini makanya juga mungkin saya koreksi dalam hidup saya sebagai pelayan Tuhan. Yang memberkati itu tidak harus lewat pengajaran di hari Minggu saja. Kalau bisa setiap hari, kenapa nggak setiap hari? Ya. Di pandemi saya nggak punya panggung. Ya. Karena kalau bikin ibadah di gereja ya agak effort khusus. Karena kalau bikin ibadah di gereja kan saya nggak bisa sendirian, saya harus undang multimedia, ya, juga harus undang tim lainnya yang notabene semua mereka masih bekerja, ya. Dan kalau berharap undangan dari gereja lain juga tidak setiap gereja bikin acara setiap hari, gitu ya. Nah, tapi ketika zaman pandemi ini, ya, ketika saya harus berbuah, ya, setiap hari, ya, ini, ya, ketemu jalannya, ya, lewat program seperti ini. Saya bisa rekam di rumah saya ya dengan alat yang biasa saja ya, tidak terlalu wah banget gitu ya, dengan lampu-lampu yang biasa saja, tidak terlalu mahal banget, bahkan relatif murah gitu ya. Saya bisa buat program seperti ini yang bisa memberkati saudara gitu ya. Saya berusaha untuk berbuah, dan ini yang saya tafsirkan dari peristiwa ini. Pertanyaan saya kepada saudara, sudahkah saudara berbuah?
Cobalah jadi berkat bagi banyak orang lain yang membutuhkan saudara. Itu nggak harus nunggu pas ulang tahun saudara, nggak harus nunggu momen Natalan, momen Paskah, dan lain sebagainya. Ya kalau bisa setiap hari kita jadi berkat buat mereka. Dan ini yang harus dikerjakan semua orang, jadi berkat bagi orang lain. Bukan ya berharap berkat dari orang lain. Jadi kita berlomba-lomba memberi gitu loh saudara. Ya, bukan berlomba-lomba meminta. Ini oleh orang-orang jahat ya dipakai memang kemurahan hati kita ini dengan minta-minta, tapi itu bukan esensi. Meskipun kita harus memberi dengan sukarela, tapi ya bukan kebenaran kita bisa meminta-minta ya. Jadi setiap orang harus berlomba-lomba memberi ya. Ya. Memberi dulu maka harus diberi gitu, pasti diberi gitu kan begitu ya. Saya kasih contoh beberapa saat yang lalu, minggu lalu kan saya sudah di dalam program ini juga. Lagi beli bebek di satu restoran ya. Kemudian anak saya maunya makannya di rumah eyangnya, maka kami beli saja untuk take home gitu. Istri saya dan Sean, anak saya turun, saya dan Silo di mobil berduaan gitu ya. Karena kalau cuma dibawa pulang ngapain turun semuanya gitu ya. Jadi ketika mereka turun di samping saya tuh tiba-tiba datang tukang ojek. Udah saya ceritakan kan, duduk dobro gitu. Dobro itu ya jongkok di samping mobil saya persis. Sehingga saya bisa melihat dia ya. Saya lihat raut wajahnya karena mobil saya kacanya gelap gitu ya. Dia tidak bisa lihat saya bisa lihat dia gitu ya. Sambil dia main handphone, mukanya capek kelihatan ya, raut wajahnya lelah gitu ya. Dia lagi ngantri pesanan orang ya, yakni martabak di sampingnya, di samping warung bebek tempat saya beli itu. So saya bisa lihat dia. Ya tergerak aja gitu hatinya untuk apa yang ada ya. Kalau ada duit di mobil ya. Ketika saya selesai dan dia belum selesai ya, saya mundur mobil, saya buka kaca, terus Pak ini Pak untuk beli saya bilang permen, saya bilang begitu ya. Berkati ya Pak gitu. Oh makasih Pak gitu kan. Dia kaget juga kan, kalau nggak ada apa-apa, dia bukan peminta-minta, bukan tukang parkir, bukan apa-apa, tuh tiba-tiba diberi aja gitu ya. Dan Bapak Ibu tahu nggak ya, refleks orang ini orang baik, saya pastikan ya, karena ketika saya mundurin mobil, saya tidak berharap diparkirin sama dia karena situasinya juga nggak terlalu ramai. Saya sudah terbiasa parkir di tempat itu, maju mundur di tempat itu, saya tahu lingkungannya, jadi feeling saya sudah dapat. Saya nggak kesulitan untuk mundurin mobil sendirian ya, tanpa bantuan tukang parkir sekalipun, tapi dia ya langsung ya berdiri dan juga bantuin saya ya, meskipun ya sepi tapi dia berusaha bantuin saya. Makanya saya bilang orang ini orang baik gitu ya. Dan biasanya orang seperti itu ya, ketika kita memberi ya, maka orang ini akan ngerasa utang budi gitu ya, dan akan berusaha membalas apa yang sudah kita lakukan dengan apa yang dia bisa. Jadi seperti itu mestinya ya, yang harus jadi prinsip hidup kita ya. Makanya jadilah orang yang begini ya. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai, saudara. Saya menabur dalam konteks cerita ini uang yang nggak seberapa menurut saya, tapi saya menuai pertolongan orang ini ya. Hanya sekedar markirin mobil supaya saya lebih aman, safety gitu ya. Dia pasang badan sehingga motor yang mau nyelinap langsung berhenti gitu ya. Dan bukan tukang parkir ya, tapi dia tadi ya. Nah ini yang harus jadi prinsip. Maka berlomba-lombalah untuk menghasilkan buah. Berlomba-lombalah untuk jadi berkat buat orang lain. Kan buah itu dihasilkan untuk dinikmati orang. Jadilah orang yang dinikmati orang lain. Dan nanti tanpa kau minta, tanpa kau harus ngemis, tanpa kau harus minta-minta, berkat itu kan mengalir dengan sendirinya. Dengarkan saya. Saya bahkan sampai pada kesimpulan orang yang meminta-minta itu orang yang tidak pernah memberi sebelumnya. Sebab dalam pengalaman saya pribadi, dan saya melihat banyak kesaksian orang-orang yang banyak memberi, orang itu banyak menerima, saudara. Terus sebaliknya, orang yang minta-minta berarti di masa lalunya, apalagi kalau dia ngaku sudah bertobat, tidak pernah memberi. Sebab prinsip Tuhan harus terjadi, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kalau minta-minta, kalau ngemis, berarti simpulkan firman Tuhan tergenapi. Ya, dia tidak pernah memberi. Telanjang akhirnya hidupnya di masa lalunya, meskipun saya tidak tahu, dan dia sembunyikan itu semuanya. Nah makanya berubahlah jadi orang yang lebih peduli ya. Kita nggak perlu memberi dalam bentuk uang kalau kita memang hidupnya masih pas-pasan, saudara. Tapi seringlah tolong orang, seringlah bantu orang, bantu tenaga kek, bantu dengerin kek, bantu kasih perhatian kek, bersosialisasi dengan baik kek, kan begitu saudara ya. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu kasih uang orang ya. Orang itu cerita terus kita
perhatikan matanya dia, kita mendengarkan dengan antusias, orang itu sudah merasa, ih orang ini kalau gue cerita itu dia nggak kemana-mana loh, dia fokus loh. Ya. Dengerin, pada cerita gue apa sih gitu ya. Nah itu kemudian hari ketika kita membutuhkan sesuatu tanpa kita harus, tolong dong Pak, orang itu akan sigap, Pak perlu bantuan ya Pak, saya bantu ya Pak. Pasti begitu, saudara. Pasti begitu. Apalagi Tuhan yang mencatat semua itu. Dan dia sudah berjanji apa yang kau tabur akan kau tuai. Jadi gitu ya saudara ya. Jadi sebelum kita mau hidup diberkati, ya mulailah dengan apa yang ada kita memberkati orang lain. Dan saya lakukan ini dengan apa yang saya lakukan lewat program ini saudara. Ya. Ya, saya tidak berekspektasi program ini akan memberkati ribuan orang, ratusan orang, enggak. Ekspektasi saya cuma kalau ada 1-2 orang yang dengar aja Tuhan, yang penting gue sudah menabur, jadi berkat, jadi buah buat mereka. Mereka menikmati buah pelayananku ini. Ya. Nanti sisanya saya tidak berharap saudara loh, enggak. Saya cuma tahu aja bahwa saya kerjakan sesuatu aja. Kedepannya hidup saya terpelihara karena saya sudah melakukan yang terbaik. Seperti untuk Tuhan, seperti yang Tuhan kehendaki. Yang pelihara saya nanti siapa? Bukan saudara kan? Yang pelihara saya ke depan siapa? Tuhan. Nah, Tuhan nanti mau pelihara saya ke depan, di depan bisa lewat saudara. Tuhan gerakan hati saudara dalam hati tuh. Saya lagi butuh bantuan tuh. Bisa kan? Tapi Tuhan juga bisa punya cara yang ajaib yang lainnya. Ya. Tuhan tuh punya banyak yang tidak, kalau kita pakai bahasa dongeng 1001 cara ya, untuk dia memberkati kita. Ya. Jadi saya santai, saya senyum-senyum saja. Hari esok saya tahu banget susah. Saya pengkhotbah ke zaman hari depan itu berat, mengerikan. Tapi saya melewati hari-hari ini santai saja, nggak terlalu peduli dengan hari depan meskipun saya tahu beratnya kayak apa. Karena Tuhan saya tidak akan pernah tinggalin saya. Kenapa? Karena hari-hari ini sebelum masa berat itu terjadi, saya sudah melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Yuk, nabur. Nanti akan kau tuai pada waktunya Tuhan. Gitu ya. Lanjut. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, ya, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Jadi Yesus rupanya sebelum mengusir dalam cerita ini, malam-malam sebelumnya, ya, menjelang malam hari sebelumnya, dia sudah datang kan ke bait Allah untuk meninjau. Ternyata loh, kok ada kandang-kandang ayam, kandang-kandang sapi, kok ada sapi kambing diikat di sini, kok ada meja-meja tempat orang jualan. Tapi nggak ada orang karena sudah malam, sudah menjelang malam, udah bubar pasarnya itu. Nah, esoknya datang lagi ke Yerusalem, aktivitas pasar jual beli hewan untuk korban ini ya masih berlangsung di situ. Dan apa yang terjadi? Ya, meja-meja penukar uang, baku-baku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota, nginep lagi di Betania. Mungkin di rumahnya Lazarus, atau kalau ini sudah hari-hari terakhir Tuhan Yesus, mereka menginap di Getsemani, di satu bagian dari Bukit Zaitun. Jadi orang-orang yang disebut imam-imam kepala ahli Taurat semakin marah ingin membinasakan Yesus, ya, bukan saja karena takut sama orang banyak, tapi ya mata pencarian mereka itu uang mereka, saudara. Kenapa ada meja penukar uang, dikatakan juga di sana ada penjual merpati, ya, dijungkir balikan meja mereka, karena ini kan merpati itu kan alat untuk hewan untuk korban. Dan zaman itu, di zaman penjajahan, ya hampir semua orang hidupnya susah. Di zaman Tuhan Yesus ini, rakyat Israel, bangsa Israel, umat Israel secara ekonomi susah. Karena dalam penjajahan Romawi kan, saudara. Benar nggak? Kalau kita, ya di zaman penjajah Belanda ada orang Indonesia kaya-kaya, tapi 1 dibanding 100 mungkin. Sisanya orang susah. Hanya saudagar-saudagar yang punya hubungan dekat dengan penjajah saja yang punya privilege. Ya, sehingga bisa hidupnya, ekonominya lebih enak gitu. Jadi ketika orang Israel tidak banyak yang kaya, semuanya hampir miskin, ketika harus datang ke rumah Tuhan mempersembahkan korban, yang mereka bisa beri hanyalah burung merpati. Domba, kambing, lembu, mereka nggak bisa beri karena itu harganya mahal. Ya, maka yang paling banyak di situ, apakah ada kambing domba? Mungkin ada 1-2 ekor bagi orang yang kaya raya, ya. Tapi kebanyakan merpati. Kenapa? Ya karena saya pernah berkata kan, kalau mereka bawa merpati dari rumah,
perjalanan mereka jauh berhari-hari sampai ke Yerusalem. Karena orang Israel kan sudah tinggal jauh dari Yerusalem. Ada yang tinggal di Kapernaum, ada yang tinggal di Nazaret, ada yang tinggal di Kana, ya, di wilayah Galilea. Itu kalau ke Yerusalem kan perjalanan paling nggak sehari semalam, saudara. Paling cepat. Kalau non-stop bisa 2 hari, bisa 3 hari, tergantung kondisi fisik mereka. Kalau mereka naik kuda, naik keledai, mungkin cepat. Tapi kalau berjalan kaki dengan kondisi yang lagi sakit dan lagi ada masalah, ya cukup lama, bisa bermalam beberapa hari di tengah perjalanan antara Galilea menuju ke Yudea. Jadi kalau mereka bawa merpati yang mereka mau persembahkan kepada Tuhan di Bait Allah dari rumah mereka misalnya, ya beberapa hari merpati itu sudah mungkin tidak segar lagi, ya. Karena ditaruh di dalam keranjang sedemikian rupa, tidak bisa kepakan sayap, jadi mungkin nanti ada yang patah, paruhnya bengkok, ada berdarah, dan lain sebagainya. Ada lemes karena kecapean, ya. Sehingga sampai ke Bait Allah, dihadapkan pada imam, imam memeriksa, wah ini udah nggak bagus lagi, udah nggak sehat lagi. Karena binatang korban yang harus dipersembahkan kepada Tuhan itu harus binatang korban yang tidak bercacat celak. Maka akhirnya sia-sia bawa merpati untuk dipersembahkan kepada Tuhan dari rumah. Biasanya solusi yang diberikan oleh ahli Taurat, ya sudahlah, belilah merpati yang baru. Akhirnya rugi kan kalau secara ekonomi. Merpati yang dibawa dari rumah itu dibawa balik nanti bisa mati, ya. Akhirnya dijual murah di situ dan dia harus tukar tambah dengan merpati yang baru yang ada di sekitar Yerusalem yang dijual orang di pasar-pasar dekat Bait Allah. Tapi akhirnya fasilitas ini dicermati oleh ahli Taurat, imam-imam. Ya udah kita buat di sini aja. Jadi orang-orang yang mau datang ke Tuhan mempersembahkan korban, mereka nggak perlu bawa apa-apa dari rumah mereka. Kita siapin semua di sini. Makanya kalau dalam peristiwa Natal ada gembala-gembala yang mengembalakan kambing domba di padang Efata, ya. Itu di luar sedikit Bethlehem, ya. Di luar Yerusalem sedikit, ya, di padang gurun Bethlehem Efrata. Itu kambing domba siapa? Ya, ada banyak penafsiran. Saya termasuk yang percaya bahwa itu kambing domba yang memang diperuntukkan untuk korban. Ya, itu kenapa gembala-gembala yang melihat malaikat, terus malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud dan lain sebagainya. Itu gembala-gembala itu sudah punya pemahaman, wah, Mesias lahir. Maka mereka begitu antusiasnya meninggalkan semua itu untuk mencari bayi Yesus di Bethlehem. Ya. Kenapa mereka begitu? Karena mereka punya pemahaman. Jadi gembala-gembala itu memang status mereka gembala, tapi saya yakin mereka punya darah Lewi. Saya sudah ceritakan, ada programnya bahkan ya dalam di dalam program ini soal para gembala, ya, soal Lewi juga. Nggak semua orang Lewi itu jadi imam, saudara. Sebab yang jadi imam itu hanya orang Lewi yang keturunannya Harun, ya. Nanti berikutnya keturunannya Sadok. Jadi orang-orang Lewi yang tidak punya darah Harun dan darah Sadok itu nggak bisa jadi imam. Dan itu kelompok mereka lebih banyak daripada yang hanya keluarga Zadok saja. Nah, orang-orang Lewi yang dari keluarga lain, yang bukan dari keluarga Sadok jadi apa? Ya jadi pembantu imam. Jadi pengawal Bait Allah. Nah, dalam hal ini jadi gembala-gembala yang mengembalakan, yang menjadi pembantu imam untuk mengembalakan kambing domba, supaya kambing domba itu dirawat sedemikian rupa, dijaga sedemikian rupa, sehat, dapat makan rumput, ketika nanti paginya dibawa itu ke Bait Allah 2-3 ekor, supaya kalau ada orang yang kaya yang mau korban kambing domba, ada kambing domba yang segar tanpa cacat di situ. Malam hari dikembalikan lagi ke padang gurun itu. Kerjaan mereka di situ saja, saudara. Padang rumput yang ada di Efrata itu. Mereka bukan gembala yang nomaden gitu, yang keliling-keliling kemana-mana, ya. Bukan seperti itu. Itu yang saya pelajari. Ya, benar apa tidaknya itu ada di buku-buku tentang perjanjian baru, saudara, yang ditulis oleh orang-orang yang memang hamba-hamba Tuhan yang memang punya hati dan menggali. Ya, mereka ke Yerusalem, mereka tanya, mereka pelajari perkamen-perkamen tua tentang gembala, dan mereka menyimpulkan hal itu, dan saya mengikuti saja. Saya tidak punya kapabilitas yang berkata bahwa itu penelitian saya. Harus butuh effort sungguh. Kalau mau ke sana juga harus punya bahasa Aram, bahasa Ibrani yang bagus, saya sadar diri. Ya. Jadi kami ini, para pendeta-pendeta 2021 ini sebenarnya dipermudah dengan
dengan apa ya, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pendeta-pendeta ya atau teolog-teolog zaman dulu yang tinggal kita ambil saja ya. Dan saya mempercayai itu. Ya, jadi ketika Yesus sampai ke sana ya ada. Nah, uang-uang untuk apa, Pak? Uang-uang itu untuk penukar uang kan. Misalnya apa namanya? Karena ada beberapa juga yang ingin mempersembahkan uang misalnya. Mereka bawa emas, mereka jual di situ ya, diuangkan, uangnya dimasukkan ke pundi-pundi Baitullah ya. Ada orang yang seperti tadi bawa binatang nekat, terus nekat binatangnya nggak kudus, ya nggak kados, kata imam ya. Akhirnya harus dijual, di situ ada orang yang beli gitu ya, akhirnya dapat uang ya. Terus uang itu baru dibelikan merpati yang baru ya. Makanya kayak pasar itu. Dan Tuhan jungkir balikan semua itu. Ya, kenapa? Ya, karena bukankah rumah Allahku adalah rumah doa segala bangsa gitu ya, kata Tuhan Yesus ya. Jadi sekarang kau buat jadi sarang penyamun. Jadi pundi-pundi ya keuntungan yang hari itu di depan mata didapat oleh para imam ya, ahli Taurat hilang. Melihat lapak mereka dihancurkan, melihat warung mereka dihancurkan. Ya, satu sisi mereka kecewa, rugi, dan satu sisi juga takut karena Yesus ketika melakukan itu ya orang banyak tidak ada yang melawan dia. Nggak seperti sekarang. Kalau saudara jungkir balikan meja-meja daging, ayam, sayur di pasar, ya saudara pasti digebukin sama orang-orang pasar. Tapi faktanya Yesus tidak diapa-apakan. Ini mengindikasikan bahwa orang-orang yang bekerja di situ itu bukan milik mereka. Mereka bekerja bagi para imam. Jadi dijungkir balikan, merpatinya akhirnya lepas, uangnya berhamburan, ya mereka tidak rugi apa-apa. Uang mereka dibayar untuk bekerja di situ. Nangkep saudara ya? Bukan punya mereka. Kalau punya mereka, mereka pasti marah, saudara. Ya, ingat gak peristiwa kemarin di Markus kita belajar Yesus mengusir orang yang kerasukan legion di Gerasa. Kan roh jahat yang banyak yang namanya legion itu menamakan diri mereka legion itu masuk ke babi-babi. Babi-babi kemudian terjun dari jurang masuk ke danau Galilea. Ya, mati akhirnya semuanya. Ribuan, 2.000 babi katanya. Ya. Nah, yang punya babi akhirnya gimana? Marah kan? Mereka akhirnya berusaha untuk mengusir Yesus agar tidak ada di situ dan Yesus naik perahu lagi. Baru mendarat, ya terjadi peristiwa ini, Yesus naik ke perahu lagi untuk pergi lagi ke seberang. Ditolak di situ. Kenapa? Karena mereka dirugikan. Nah, saya pakai asumsi ini kalau pedagang-pedagang merpati, orang-orang yang menukar yang menjalankan usaha menukar uang itu bisnis real mereka, punya mereka pasti marah sama Tuhan Yesus. Tapi faktanya tidak marah. Bahkan kalau kita baca, imam-imam itu takut karena semua orang banyak itu takjub sama apa yang Yesus lakukan. Ya. Berarti mereka tidak ada kerugian finansial sama sekali dengan merpati mereka lepas, uang mereka berhamburan. Itu bukan uang mereka dan bukan merpati mereka. Itu adalah uang dan merpatinya para ahli Taurat, para imam-imam kepala yang berbisnis di Bait Allah dan mereka dipekerjakan ya sebagai orang yang menjalankan itu. Nangkep ya? Karena nggak mungkin imam-imam jualan merpati. Ya, apa kata dunia? Ya, saya coba beranalogi aja. Kalau saya tiba-tiba digerakkan Tuhan untuk berbisnis, kan tidak mungkin saya berbisnis. Saya mau bikin bakmi. Saya suka bakmi, saudara. Ya, bakmi ayam saya bisa tahu bakmi ayam abang-abang yang enak sama bakmi ayam abang-abang biasa. Saya bisa bedain bakmi Bangka yang enak sama bakmi Bangka biasa. Saya bahkan bisa menunjukkan satu bakmi abang-abang yang enak yang jauh lebih enak daripada mie Bangka yang mahal. Ya, karena saya pecinta bakmi, lidah saya terbiasa merasakan mana yang enak, mana yang nggak enak. Ya, ada kepikiran kadang-kadang nyeleneh lagi makan bakmi, kenapa gua bikin warung bakmi ya? Atau ya usaha bakmi gitu ya. Tapi andai kata nanti ke depan ya mungkin bisa terbuahi ya, karena kami juga punya koperasi, saudara. Mungkin nanti kalau ada SDM-nya, ada jalannya Tuhan, kita bisa bikin warung bakmi yang dikelola untuk jadi bagian usaha koperasi kami, koperasi Kopwe namanya, koperasi Wahyu Abdi Yasa, ya Abdi, jadi itu namanya ya. Jadi dijalankan untuk ekonomi jemaat gitu ya. Ya. Nggak mungkin juga saya nanti yang bikin bakmi. Sebab apa kata orang? Bukan saya menjaga image. Orang nanti tentu akan distorsi ketika ngeliat saya di mimbar. Dengan apa yang dia lihat di warung itu ya. Dia juga akan ewuh pakewuh ketika ngeliat saya melayani mereka. Ya saya tahu itu. Bukan saya masalah jaim apa tidak. Saya mah santai aja. Saya ke pasar pakai celana pendek. Ya.
Saya ke pasar kadang-kadang pakai baju santai saja, nggak perlu pakai baju bagus. Itu tipikal saya. Jadi saya bukan masalah malu apa tidak, cuman orang nanti akan susah memposisikan dirinya ketika melihat, pendetanya kok yang bikin bakmi, ya. Terus ketika lihat saya khotbah lagi, loh, ini tukang bakmi yang khotbah. Nanti malah berkat firman Tuhan yang saya bagikan nggak sampai, karena mereka ngebayangin soal saya lagi ngolah bakmi, tapi juga nyampein firman Tuhan. Jadi mungkin ke depan saya bisa punya warung bakmi lewat koperasi kami ini, tapi saya pasti pakai orang. Kurang lebih begitu ya analoginya, ya. Jadi ketika nanti warung bakminya Tuhan izinkan ada yang menghancurkan, ya orang-orang yang bekerja sebagai orang-orang pekerja saya yang memasak bakmi, yang menghidangkan bakmi itu ya nggak ngerasa rugi. Mau gerobaknya dihancurkan, piring-piring mangkoknya dihancurkan, mereka nggak rugi. Orang bukan punya mereka kok, ya. Yang rugi siapa? Saya. Nah, itu makanya peristiwa ini akhirnya saya mengerti, ternyata seperti ini, ya. Jadi Yesus marah luar biasa, dan itu terjadi di hari kedua ketika Yesus sampai ke Yerusalem. Jadi kebencian ahli Taurat, kebencian imam-imam kepala terhadap Yesus memuncak. Kemarin mereka membenci Yesus karena Yesus mengajarkan dan menyindir mereka dalam pengajarannya. Yesus punya banyak murid, lebih banyak daripada mereka. Yesus punya pengaruh yang lebih luas daripada mereka. Mereka merasa mulai terusik kewibawaannya, ya, otoritasnya. Orang sekarang ini mau dengar firman Tuhan bukan dari mulut mereka, tapi cari Yesus, begitu ya. Mereka mulai kehilangan pamoritasnya, ya. Tapi sisi yang lain yang menjadi pemicu bagi saya, pundi-pundi dapur mereka sudah diusik, nggak ngebul lagi. Karena apa yang mereka usahakan untuk mendapatkan pemasukan itu dipermalukan tanda kutip oleh Yesus, dan itu membuat mereka semakin benci, marah, dan akhirnya mencari cara untuk membunuh Yesus. Kita baca ayat berikutnya, saudara. Pagi-pagi ketika Yesus ayat 20 ya, dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Pohon ara yang tadi dibilang mulai sekarang tidak akan ada lagi yang bisa memakan buahmu. Pohon itu sudah kering sampai ke akar-akarnya, ya. Karena ketika Yesus pengen makan, ya dia tidak menghasilkan buah. Ya memang belum musimnya, tapi Yesus ucapkan itu. Dan pohon aranya sebagai pohon itu kering sampai ke akar-akarnya. Kalau saya tadi tafsirkan bukan cuma literal, tapi juga punya makna simbolik. Ya, orang Kristen yang tidak berbuah sepanjang hidupnya dan tidak bisa dinikmati oleh orang banyak ketika orang banyak membutuhkannya, ya, maka orang ini akan mati kering seakar-akarnya. Kurang lebih begitu. Maka ngeri kalau orang Kristen nggak berbuah itu, saudara. Maka ngeri kalau orang Kristen nggak pernah bisa jadi terang dan garam bagi dunia. Maka ngeri kalau orang Kristen tidak berdampak pada dunia. Maka mulailah berdampak, saudara, dengan apa yang bisa kita kerjakan dengan hal kecil. Hari-hari ini, lingkungan terdekat aja dulu. Baru nanti semakin lama akan Tuhan percayakan perkara yang besar. Gitu kan? Ayat 21. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Wah, ini dalam sekali ayat yang kita baca ini, saudara ya. Pertama soal Petrus yang bertanya, Guru, itu pohon ara yang kau bilang kemarin akan berbuah selama-lamanya kering loh. Kemudian Yesus berkata, kalau kau punya iman, percaya sama imanmu dengan sungguh, bilang gunung ini beranjak, gunung pasti beranjak, tercampak ke laut, maka gunung ini akan tercampak ke laut, asal kamu tidak bimbang. Jadi punya iman itu bakal berpengaruh luar biasa dalam hidup ini, saudara. Ya. Sehingga kalau punya iman yang percaya banget, imannya nggak bimbang, maka apapun yang kamu minta dan doakan, kamu akan menerimanya. Semuanya akan diberikan kepadamu. Jadi ini Yesus yang mengatakan. Jadi kalau kita butuh uang hari ini, kita butuh makan hari ini, dan kita beriman sungguh, hidup kita sudah jadi orang Kristen yang benar loh ya, saudara ya. Hidupnya benar loh, saudara ya.
terus kita minta, terus nggak bimbang. Ada jalannya Tuhan kita bisa makan hari ini, ada jalannya Tuhan kita bisa punya uang hari ini. Caranya gimana? Seperti saya bilang, Tuhan punya 1001 macam cara untuk memberkati kita. Ya. Tapi jangan diekspresikan dulu dengan meminta-minta, dengan ngemis, dengan hutang sana, hutang sini. Ya. Hidup dalam kebenaran ya, maksud saya juga selain berdoa, meminta kepada Tuhan, juga bekerja dengan apa yang bisa kita kerjakan. Seperti yang sudah saya jelaskan di hari-hari sebelumnya. Kenapa saya menekankan ini? Karena sekarang saya melihat banyak orang yang saya kenal di dekat saya itu hidupnya meminta-minta, minjem sana, minjem sini, hutang sana, hutang sini, saudara. Dan saya sedih. Apalagi saya merasa saya cukup dekat dengan orang ini dan orang ini mestinya tahu apa yang saya ajarkan. Ya, jadi kalau pengaruh-pengaruh sekitar ini mempengaruhi saya, apalagi pas ayatnya ini, saya kan bukan mengada-ngada, emang kebetulan aja pas lagi baca Yohanes pasal ke-11 ini berkata, ada kata-kata minta maka diberi. Nah Tuhan kalau udah berjanji gitu, masa Tuhan tidak memberi? Bapa mana beri batu ketika Anda minta roti mosong nggak tergenapi? Nah kita udah beres belum diri kita ini? Ya nggak? Kita sudah kerja benar belum? Jangan-jangan kau menafsirkannya, oh berarti kalau gitu kita harus doa terus ya. Maka saudara yang lagi nggak punya uang ya, yang lagi punya masalah ya, masuk ke kamar seharian 24 jam kau hanya menyembah Tuhan, doa terus. Itu bagus menyembah Tuhan, doa terus. Tapi kalau niat menyembah Tuhan dan doa itu karena kau ingin Tuhan berkati hidupmu dengan diberikan Tuhan uang atau bisa makan. Yang sederhana kan gampang dikerjakan orang luar tanpa berdoa juga bisa kok. Bekerja lah. Jadi kalau orang di luar sana yang tidak berdoa kepada Tuhan saja bekerja bisa makan, masakan saudara yang sudah berdoa dan mau bekerja juga tidak bisa makan? Kan itu pertanyaan. Ya, apalagi kita doa sungguh-sungguh. Tuhan aku hari ini kerja bukan cuma bisa makan ya, tapi aku bisa dapatkan spare untuk besok. Sehingga besok sebelum aku berangkat kerja seperti hari ini, anakku butuh susu, susunya sudah ada. Kan begitu. Punya iman memindahkan gunung dan tidak bimbang, maka gunung itu akan pindah. Salahkah saya ngomong begitu? Alkitab saya ngomong, Yesus yang ngomong. Nah, salah satu tindakan yang harus kita lakukan supaya doa kita punya kuasa dalam perikop ini apa? Kalau kamu berdoa kepada Tuhan, ampuni dulu orang lain. Ayat 25. Jika kamu berdiri untuk berdoa, kita punya pergumulan nih. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi kita mau minta sama Tuhan yang kudus, sedangkan kita masih punya salah. Kita nggak mengampuni orang lain. Lah kalau kita nggak mengampuni orang lain, maka Bapamu di surga tidak akan mengampunimu. Ayat 26. Nah, kalau Bapamu di surga belum mengampuni kita, di mata Tuhan kita masih ada dosa. Lah apa kepentingan dia untuk menjawab doa kita? Benar nggak saudara? Karena kau belum jadi anakku, kau masih ada dosa. Terang dan gelap nggak bisa bersatu. Selesaikan dulu dosamu, nak. Aku sudah kasih caranya. Gimana caranya, Pak? Lah, Tuhan udah ngomong, percayalah kepada Tuhan, bertobatlah, minta ampun, ampunilah orang lain, maka kau akan diampuni. Jadi kalau ada orang yang doa, udah katanya kesaksian, saya udah doa, Pak. Udah seminggu, sebulan, udah pakai puasa, tapi kok doanya belum berdampak. Coba ujilah dirimu dulu. Jangan-jangan kau masih punya akar pahit, sakit hati sama orang lain. Dan itu kau pendam terus. Lah kalau begini mah, mau kau ibadah kayak gimana pun, ya, masih ada dosa yang belum kau bereskan di hadapan Tuhan. Dan itu yang menjadi ganjalan, itu yang menjadi halangan, sehingga Tuhan nggak bisa memberkati saudara. Bukan dia nggak mau, dia nggak bisa memberkati saudara. Kenapa? Karena kau sendiri yang masih pelihara dosa itu dalam hatimu. Nangkep ya? Jadi rugi. Itu dendam, sakit hati, nggak maafin orang tuh rugi. Ampuni aja. Ya. Saya secara pribadi nggak ada dendam. Ada orang nggak yang pernah melukai saya banyak, Pak, di masa lalu saya, Pak. Apalagi kalau ditarik mundur sebelum saya kenal Tuhan benar. Yang ketika saya sudah bertobat sungguh jadi pendeta aja, banyak orang yang menikam saya dari belakang, menjatuhkan saya, ngomongin saya dari belakang. Di depan saya manis-manis, di belakang ternyata punya niat jahat untuk menjatuhkan saya. Banyak, Pak. Tapi apakah saya dendam? Tidak, Pak. Buktinya saya nggak dendam, ya saya santai saja. Ya. Orang yang saya tahu sudah pernah menikam saya, kan saya tahu tinggalnya di mana, di daerah mana, mainannya di daerah mana. Saya santai saja. Ya.
Ketika saya tahu dia mainannya di mall A, kalau saya memang mau main di mall A dan anak saya minta main ke mall A, saya datang aja. Resiko ketemu sama dia pasti terbuka lebar. Saya nggak pernah takut. Kalau ketemu saya samperin, dia di atas dia, tidak di atas tidak. Saya samperin, ya. Saya sapa duluan. Jadi ya, buat apa saya simpan dendam? Saya tahu siapa lu. Oh, lo dulu begituin gua. Lo nikam gua dari belakang. Lo omongin gue di belakang, lo jatuhin gue di belakang, di depan gue lo manis-manis. Oke, lo begitu, tapi gue nggak begitu. Ya sudahlah, kalau gara-gara itu saya jatuh, dalam tanda kutip, saya masalah, saya punya, jadi ada problem, ya berarti Tuhan izinkan terjadi pada saya. Yang penting saya introspeksi diri. Saya jatuh, saya punya masalah bukan karena dosa saya. Jujur sama Tuhan, jujur sama diri. Salah gue bukan deh Tuhan. Kayaknya nggak ada salah gue deh. Yang gue lakuin semuanya masih benar. Kalaupun ada salah, nggak fatal banget. Minta ampun sama Tuhan, selesaikan. Nah, berarti kalau tetap setelah itu saya masih ada masalah juga, berarti bukan karena saya. Karena Tuhan izinkan terjadi atas saya. Mungkin Tuhan ingin memproses saya buat naik kelas, ujian buat saya. Gimana saya merespon itu. Berarti orang yang menikam saya dari belakang itu, ya ngapain? Bukan salah dia juga. Memang dia perbuatannya seperti itu. Tapi bukan gara-gara dia saya bisa seperti ini. Karena Tuhan izinkan. Kan Tuhan yang saya imani memagari saya. Melindungi saya. Siapapun nggak bisa menyerang saya imani begitu, roh saya lebih besar. Jadi kalau ada orang lain yang niatnya berbuat jahat dan terjadi atas saya, kalau saya benar, itu berarti Tuhan izinkan terjadi atas saya, bukan karena hebatnya orang itu. Jadi saya memaafkan, cuma saya tahulah, lu dulu gituin gua, gitu ya. Tapi ya saya nggak ada dendam sama sekali, ya. Ketemu, ngobrol, hayo, ya. Cuma tahu aja, oh lu dulu begitu, jangan-jangan karakter lu begitu, ya sudah, ya. Saya santai saja ya. Dan ya tadi, saya nggak pernah membela diri, nggak pernah juga bawa dalam doa kutuk terhadap orang itu. Cuma yang saya tahu ya, orang-orang yang melakukan hal itu kepada saya di masa lalu, ya senjata makan Tuhan. Apa yang dia tabur itu yang dia tuai. Hampir bisa saya sebutkan orang-orang yang membuat saya dulu akhirnya difitnah dan juga akhirnya keluar dari sebuah gereja yang saya nggak melakukan kesalahan apa-apa, cuma difitnah aja ya. Sekedar saya dikeluarkan gereja itu, orang-orang yang ada di belakang layar semuanya sudah tidak di gereja itu lagi. Apa yang ditabur itu yang dituai. Saya dulu mengelola sebuah STT ya, di gereja itu. Orang-orang yang membuat saya terlempar dari posisi itu, saya introspeksi diri, saya nggak sama sekali berbuat jahat. Ya, saya tidak curi, saya tidak ngambil kepentingan apapun, saya do the best di situ. Tiba-tiba ada orang kepentingan karena STT yang saya bangun dari nol itu menghidupkan, menghasilkan, ya. Saya dianggap hebat lah karena saya bisa bukan saja dapat penghasilan sebagai pengurus, tapi juga bisa ngajar juga, dapat uang ngajar. Mereka berpikirnya begitu mungkin. Akhirnya mereka mendepak saya. Orang yang mendepak saya itu pendeta senior saya. Hanya beberapa bulan di situ didepak juga. Ya, rekan sebaya saya, ya, seangkatan saya yang menikam saya dari belakang, sehingga lewat peran dia saya akhirnya tidak jadi posisi penting di STT itu, bahkan kelempar. Jangankan nggak jadi pengurus, ngajar pun saya tidak dijadwal lagi, saudara. Terus sekarang nggak jelas di mana. Padahal gelarnya dia doktor teologi. Apa yang ditabur itu yang dituai, saudara. Saya nggak ngomong ini untuk membuat saudara punya kesan, oh Pak Seno punya kuasa. Enggak. Saya cuma ingin mengatakan kepada saudara, kalau kita sudah hidup benar, dan ada orang jahat yang ingin menjahati kita, dan kalau itu terjadi atas kita bukan karena hebatnya dia dan jahatnya dia, karena Tuhan izinkan. Dan selama kita tidak dendam sama dia, tidak marah sama dia, tidak simpan akar pahit sama dia, kita maafkan dia. Dan saya sama orang yang saya sebut tadi punya gelar doktor teologi tadi, itu pernah ketemu dalam satu forum dan saya santai saja, ngobrol aja, bercanda-bercanda aja. Kalau dia minta ajak ketemuan juga saya hayu, cuma saya tahu aja dia siapa gitu kan. Tapi tidak ada akar pahit apa-apa. Buat apa? Karena kalau saya akar pahit apa-apa, punya simpan dendam, doa saya nggak dijawab Tuhan. Dan tanpa saya bela diri sekalipun, Tuhan yang bela saya. Itu yang saya paparkan. Itu pengalaman saya. Dan itu bukan 1-2 kasus. Kalau mau saya sebutkan, dari saya bertobat sungguh sampai detik ini, semuanya Tuhan bela di waktunya Tuhan. Ya, jadi firm saja saudara bahwa kita hidup dalam Tuhan ya, dan juga saya percaya kita semua
akan terpelihara sempurna ya. Jadi jangan simpan dendam, ampuni orang lain supaya doamu tak terhalang. Gitu ya saudara ya. Lanjut. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ya, ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Ini tipikal Yesus, saudara. Kalau ditanya sama orang yang dia tahu dengan ingin menjebak dia selalu mempertanyakan lagi sesuatu yang sepertinya berbeda, tapi kalau dijawab itu akan menempelak yang bertanya sendiri. Ini yang saya bilang berkali-kali dalam program ini, pentingnya hikmat. Ya, nggak harus kita mengkonfrontir apapun yang diserang kita dengan pembelaan diri. Ya, Yesus bertanya apa, saudara? Berikanlah aku jawabannya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu. Ayat 30. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Bukankah? Berikanlah aku jawabannya. Yesus ditanyakan sama ahli Taurat, orang Farisi, ya, orang imam kepala, tua-tua, ingin menjebak. Jelaskan kepada kami, kuasa dari mana yang kau tunjukkan itu? Siapa yang memberimu kuasa itu? Yesus nggak menjawab, dari Tuhan, dari Bapakku, enggak. Ya, dia bertanya balik lagi. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Baptisan Yohanes Pembaptis. Kasih jawabannya kepada aku, nanti aku akan menjawab apa yang kau tanyakan. Ayat 31. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Keren nggak? Super bingit nggak jawaban Tuhan Yesus? Berhikmat nggak? Sebab kalau Yesus mengatakan dari surga, dari Bapa, tetap Yesus tahu orang-orang ini nggak akan percaya dan akan memakai itu untuk menyelakakan dia. Jadi bukan Yesus tidak mau jujur, dan juga bukan artinya ini bisa kita pakai. Tuh, Yesus saja nggak berani berkata bahwa dia adalah dari surga. Enggak, jangan begitu. Konteksnya kita tahu. Siapa yang dihadapi Yesus, siapa yang sedang bertanya kepada Yesus. Ini adalah imam-imam, status mereka mulia sebagai orang beragama, tapi hati mereka busuk karena munafik, punya kepentingan. Buktinya ditanya pertanyaan sederhana, dari manakah baptisan Yohanes Pembaptis itu? Dari surga atau dari manusia? Jawaban mereka kan lagi berunding itu. Kalau kita bilang dari surga, ya dia bilang lagi, kalau kamu bilang Yohanes Pembaptis itu baptisan dari surga, kenapa kamu nggak dibaptis? Kenapa kamu nggak percaya? Mati deh kita. Ya. Tapi kalau kita bilang dari manusia, ini orang banyak semuanya dibaptis sama Yohanes Pembaptis, kita bisa dibunuh karena mereka menganggap Yohanes adalah nabi. Mati martir, dipenggal kepalanya sama Herodes, namanya masih harum, habis kita. Akhirnya mereka menjawab tidak tahu. Dan Yesus pakai jawaban itu juga, ya kalau gitu aku tidak akan menjawab apapun, karena kamu tidak menjawab pertanyaanku. Silakan tebak sendiri, dari mana kuasa yang ku praktekkan. Selesai. Ya, selesai. Karena tadi ada orang-orang tertentu ya, yang kalau kita punya roh yang membedakan roh, kita kasih jawaban apapun, mereka nggak akan percaya. Itu makanya saya bilang, saudara, saya paling males kalau debat agama itu. Bagi saya ketika ada orang berkata semua agama benar, ya sudahlah, iya aja ya. Tapi kalau dia tanya pribadi langsung kepada saya, Pak, agama yang benar, ya saya bilang Kristen lah, pengajaran iman Kristen lah yang benar. Kenapa saya pegang sampai saya berani mati? Tapi ketika ada orang lain berkata, enggak, agama saya juga benar, ya ada kebenaran dalam agama kami juga, gitu ya. Ya saya bilang mau apa ya, silahkan. Kau percaya seperti itu, silahkan. Kita boleh berbeda, tapi hargai percayaku. Aku nggak bilang agamamu salah. Silahkan saja. Makanya saya nggak pernah bilang kan di dalam mimbar Tiberias, mimbar The Way. Sorry, minta maaf. Masih ingat sama tadi soal cerita soal saya di gereja lama itu ya. Di The Way, ya, saya menjelekkan agama lain. Ya, saya bilang agama lain itu sesat, salah. Saya nggak pakai terminologi itu, nggak pernah pakai filosofi itu, saudara. Ya. Sebab bagi saya orang punya imannya masing-masing, silahkan saja lah. Nah, kalau ada orang sudah punya iman seperti ini, terus dia bertanya kepada saya, ya, tolong jelasin, dari mana lo percaya Yesus itu Tuhan? Ya susah, saudara.
Sebab kalau saya jawab pakai argumentasi kayak apapun, orang ini sudah, saya tahu dari bahasanya dia, dari latarnya dia sudah punya pandangan Yesus itu bukan Tuhan. Kalau dibilang nabi, iya Nabi Isa. Jadi saya ceritakan tentang apapun juga, dia sudah punya senjata perlawanan diri, benteng argumentasi. So ngapain saya capek-capek? Kecuali ada orang bertanya gini, Pak Seno, Pak Seng, tolong kasih tahu saya, siapa Yesus yang pasti kenal itu. Nah, kalau orang begini, saya baca hatinya memang lagi galau, lagi gundah, lagi dalam persimpangan jalan. Agama lamanya dia sudah ragukan, tapi dia mau percaya Yesus sebagai Tuhan, masih bingung, masih belum bisa firm. Nah, orang yang datang kepada saya dengan seperti ini, dengan saya bisa melihat hatinya yang tulus ingin tahu, saya akan jelaskan pelan-pelan. Tanpa saya harus nada keras, saya pelan-pelan saja ceritakan Yesus. Orang ini kalau sudah kesentuh sama Roh Kudus akan percaya. Kalaupun masih keraskan hati, bukan urusan saya lagi. Kan begitu, saudara. Ya, makanya saya nggak suka. Saya diundang berkali-kali ya. Belum lama ini ada orang meminta saya untuk berdiskusi soal akhir zaman. Perbedaan tafsir tentang akhir zaman. Dengan pendeta yang punya nama. Oh iya, saudara. Mungkin lebih punya nama jauh lah daripada saya. Saya tersanjung. Ya, saya diundang sama orang ini karena dia kebetulan kenal saya dan gaya khotbah saya sering mengekspos tentang akhir zaman. Terus saya mau disandingkan dengan pendeta besar yang namanya bagi saya harus saya akui lebih besar ya. Ya karena faktor usia juga mungkin, dan juga saya kan gede gembala lokal, sedangkan dia udah level di atas gembala lokal gitu, saudara. Saya tersanjung jujur saja. Wah, keren gue. Gue nanti dibikin seminar di Zoom gitu ya, di-share nanti di komunitas gerejanya untuk berbincang soal tafsir tentang akhir zaman. Tapi saya pikir tafsiran saya sama tafsiran orang ini, karena saya kan juga mengikuti kan dia ya, pengkhotbah ini atau hamba Tuhan ini agak berbeda. Nanti kalau berbeda berarti kan kita akan berdebat. Elok nggak ya berdebat tentang satu tafsir dan ditonton oleh orang lain yang saya pikir belum tentu imannya kuat. Jangan-jangan ada orang yang penasaran. Oh, perdebatan akhir zaman antara pendeta Pase dengan pendeta A gitu. Wah, orang penasaran. Jadi ini orang-orang yang sebenarnya penasaran. Imannya belum kuat. Terus dengar kami berdua berdebat gitu. Kira-kira jadi berkat nggak? Ya, saya mikir panjang dan saya bilang akhirnya, aduh maaf Pak. Kalau saya diminta untuk sharing tentang pemahaman saya tentang akhir zaman, oke. Tapi kalau untuk diadu tanda kutip meskipun dalam perspektif pembelajaran ya, saya rasa kalau tertutup ya sharing tertutup ya, tidak terbuka, tidak ada yang merekam ya, orang yang datang itu ya murid-murid mereka, para pemimpin mereka, saya mungkin masih pertimbangkan. Tapi kalau di share di Zoom via YouTube, via Facebook, dan orang semua nggak bisa kita screening, bisa dengar perdebatan ini ya, akhirnya mereka bisa menyimpulkan, oh itu pendeta aja beda tafsir, berbeda pendapat ya. Kalau mereka aja nggak sepakat tentang iman mereka, ngapain gue jadi Kristen? Wah, ini bisa blunder, saya bilang. Jadi maafkan saya ya Pak. Tapi ya ada yang suka seperti itu ya. Jadi ya tadi saudara ya, kalau bagi saya mah kalau sudah memang saya tahu ini niatnya bukan orangnya ya, tapi hasil goal dari hal-hal yang mau kita kerjakan itu, atau yang ditanyakan atau yang ditawarkan ke kita itu bisa sesuatu yang buruk, dampak buruknya lebih banyak kelihatan. Yang ngapain kita hadapi? Yesus itu pinternya luar biasa, hikmatnya luar biasa, penuh luar biasa hikmat Tuhan. Benar-benar nyata dalam dirinya ketika jadi manusia ini. Jawabannya clever dan saya tepuk tangan luar biasa. Ini jawaban yang keren. Orang yang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala yang mendengarkan jawaban Yesus nggak akan bisa ngomong apa-apa. Nggak bisa mendebat apa-apa, terkunci mulutnya. Karena yang ditanyakan Yesus aja mereka nggak jawab, masa kan mereka memaksakan pertanyaan mereka untuk dijawab Yesus? Kan begitu, saudara. Jadi senjata makan Tuhan dan mereka akhirnya terdiam. Dan semakin menggerutu, semakin kesal, dan semakin ingin membunuh Yesus. Orang kalau sudah kalah, saudara, ya segala cara akan dihalalkan. Ya semoga itu tidak kita, semoga kita bukan tipikal orang-orang beragama yang cuma jubahnya doang agama tapi dalamnya busuk. Jubahnya doang sebagai orang yang mengatakan kasih tapi hatinya busuk. Ya.
saya sesak sebenarnya dada saya, saudara, karena ada banyak cerita yang masuk ke saya ya, tentang banyak orang yang saya kecewa karena rupanya belum hidup dalam pertobatan sungguh. Yang dia perbuat hari demi hari, antara ucapan, kelakuan, sikapnya dengan apa yang diperbuatnya terhadap orang lain itu berbeda. Lucunya mereka melakukan hal sesuatu itu terhadap orang-orang yang dalam inner circle saya, dalam artian masih saya kenal gitu, saudara. Terus mereka berpikir saya nggak tahu gitu, saudara. Ya ini lucu aja. Kecuali mereka melakukan itu di Papua sana, mereka melakukan itu di Kalimantan sana, mungkin saya tidak akan dapat dengan cepat ya. Meskipun mungkin terbongkar, namanya bangke, itu busuknya pasti akan kecium juga. Mungkin butuh waktu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sampai akhirnya kebusukan mereka di luar jangkauan saya ini bisa saya dapatkan. Tapi dilakukan di sekitar saya. Kepada orang-orang yang kenal saya. Dan mereka kenal sama orang itu juga dari saya. Kan lucu, saudara. Ya. Jadi akhirnya saya tahu lah, orang ini ngomong di depan gue begini, ternyata seperti ini. Dia bersaksi seperti ini, ternyata kesaksiannya itu ya nggak seperti yang saya bayangkan. Ternyata dia lakukan ini. Udah langsung ini saya langsung bilang belum layak lah, dalam artian untuk saya kasih nanti ke depannya saya kasih kesempatan untuk melayani, karena hidupnya belum beres ya. Kan saya percaya kuasa transfer itu, saudara ya. Kalau belum benar dan fatal yang dia kerjakan ya, untuk berdiri di mimbar Tuhan ya hati-hati, karena bisa transfer sama orang lain. Makanya saya tuh sadar ini, saya menjaga diri saya sungguh, memagari diri saya sungguh, saudara, sehingga saya nggak salah, jinah, cabul, dusta terutama, menyusahkan orang, itu berusaha saya jaga. Karena kalau saya sudah jatuh dalam hal seperti itu ya, itu saya berdiri di mimbar tuh saya bingung saya mau ngomong apa, karena ketika kebenaran saya mau sampaikan itu akan menghajar saya sendiri, dan saya nggak mau begitu ya. Jadi saudara, yuk sama-sama yuk ya, jangan seperti orang-orang yang beragama itu ya, tampilannya agama tapi hatinya busuk. Sisi lainnya, jangan terlalu mendewakan orang-orang yang ngakunya pendeta, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, hidupnya hanya dari Tuhan. Dengarkan saya, jangan mendewakan mereka, karena bisa jadi, saya nggak bilang semuanya ya, beberapa itu bersaksi palsu untuk memanfaatkan keluguan kita, orang-orang Kristen yang memang diajarkan Alkitab untuk berbuat kasih kepada sesama ya. Semoga dipahami. Aduh, maafkan kalau saya menutup Deep Talk Fitpasti malam hari ini dengan statement yang agak keras, semata-mata karena saya sedang alami itu, dan saya ingin mengajar saudara supaya tidak melakukan hal itu. Karena yang saya mau katakan atau yang saya sudah katakan itu bagi saya salah di hadapan Tuhan. Semoga dipahami ya, semoga dilakukannya. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, kita tundukkan kepala. Di hari Jumat ini, mestinya hari Jumat ini tayang, saudara ya. Dan Sabtu besok ada Sabat Shalom, saudara ya. Ada program jam 6.15 kalau tidak salah ya, saudara ya, pagi. Ada program dari rekan-rekan pelayan Tuhan di The Way yang menyampaikan kabar baik di hari Sabat pagi, supaya hari Sabat yang kita akan lewati di Sabtu besok itu benar-benar Sabat yang kudus. Kita melakukan apa-apapun itu kita karena ingin benar-benar menyenangkan hati Tuhan ya. Jadi semoga jadi berkat program Sabat Shalom kami ya. Tuhan Yesus memberkati semua. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami belajar dari Markus pasal 11, dan tolong kami Tuhan, mampukan kami jadi pelaku firman, bukan cuma pendengar firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya.
Pakailah kami sesuka-sukamu Tuhan. Kami siap. Amin. Oke saudara, selamat malam, selamat istirahat. Saya doa besok weekend, Sabtu Minggu itu weekend yang penuh berkat. Kau dan keluarga bahagia bersama pasanganmu, bisa saling berlomba-lomba membagikan kasih. Ya, ingat hanya hanya kematian, hanya maut yang memisahkan kita nanti. Dan hidupmu bahagia bersama keluarga. Itu doa saya. Dan siapkan dirimu di Sabat ya. Hari ini mestinya sudah masuk Sabat kalau pakai kalender Yahudi ya, karena Sabat dimulai dari Jumat sore jam 6 sampai dengan Sabtu malam jam 6 gitu ya. Mestinya ketika kau dengar program ini sudah Sabat. Dan saya meskipun tidak presisi seperti orang Yahudi melaksanakan Sabat, tapi saya berusaha untuk melakukan Sabat ya, menghormati hari Sabat itu dengan baik seperti yang saya pahami ya. Tidak melakukan hal-hal konyol, tidak membuahi kedagingan ya. Di hari Sabat saya berusaha untuk melakukan apa saja. Saya tidak seperti orang Yahudi yang diam di rumah saja ya. Saya tetap melakukan sesuatu, tapi sesuatu yang saya lakukan terukur ya. Apakah ini kira-kira efektif untuk pekerjaan Tuhan, jadi berkat, apa sekedar ingin memuaskan hawa nafsu ya. Ya, karena biar bagaimanapun kan saya masih punya dong saudara ya. Sebagai manusiawi, keinginan diri itu masih ada. Dan saya coba mulai tekan-tekan. Kalau di hari lain mungkin saya kayak misalnya ya, gue pengen makan ini. Kalau berkatnya ada dan kira-kira ya tidak terlalu berat, ya saya beli. Tapi untuk hari Sabat saya benar-benar berusaha untuk mengekang diri. Ya, karena saya mau belajar untuk benar-benar seperti Tuhan ya. Menghormati hari Sabat dengan beristirahat. Beristirahat bagi saya ya sudah, ya hidup hanya menyenangkan Tuhan saja, andalkan Tuhan saja, nggak perlu mikirin yang duniawian ya. Duniawian nanti diurus di hari yang lainnya saja gitu, kurang lebih saudara ya. Ya nanti kita akan ngomong tentang Sabat lebih dalam lagi ya. Tapi malam hari ini kita kuduskan Sabat dengan pemahaman kita, dan selamat beristirahat, sampai jumpa besok malam. Haleluya. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.